Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Bapak Insinyur Fadilah Sabri, Sarjana Teknik Master of Engineering IPM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Meta yang cantik jelita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor. Saya tahu Bapak dengan kesibukan yang luar biasa di hari ini, pagi hari mungkin sudah menjadi Ya, rutinitasnya ya sebagai seorang pembina upacara tadi pagi di mm-mm. SMK Sungaliat. Iya betul. Ya kita dalam rangka menguatkan rasa nasionalisme anak-anak muda kita sekarang, Mhm. siswa-siswa kita, gitu aja. Ya. Ya, Jadi di sore hari ini kita langsung saja bergabung nih Pak di podcast Solasi, Solusi dan Inspirasi, program salah satu unggulan dari, perpustakaan Universitas Muhammadiyah ya, Bangka Belitung. alhamdulillah Ya, keren. Baru pertama kali sini ternyata ada ini ya. Mudah-mudahan bukan menjadi ruang isolasi. tentu tidak, karena yang akan kita hadirkan adalah solusi dan juga inspirasi dari seorang, inspirator. Insya Allah, insya Allah, insya Kali Allah. ini kita berbincang ya agak sedikit berat ya. Berat. Kalau berat sama di jinjing. Ringan sama di jinjing ya. Berat sama di Hal pikul. yang mungkin, tepat nih di tanggal 14 Februari 2024 Ya, kita akan melaksanakan, Valentine pesta Day. Kasih Pesta Demokrasi. demokrasi ya. Tepat di hari itu kita akan menggunakan hak suara kita. Jadi Mm-mm. tema kita kali ini bagaimana menjadi pemilih yang cerdas Oke. untuk sukseskan pemilu yang Ya. jujur, adil, dan harmonis agar pemilunya menjadi sukses. Yap. Menurut seorang rektor Ya. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, apa yang harus, menjadi kriteria sebagai seorang pemilih yang cerdas? Baik. Pertama, sebagai kampus yang senantiasa men-tagline-kan tagline yang berkemajuan dan mencerahkan, memang kita harus memberikan pencerahan kepada mahasiswa terutama dan Mhm. kepada dosen-dosen kita, teknik kita, bahwasannya menjadi pemilih itu memang harus cerdas. Ya, Kalau tidak cerdas kan nanti ibaratnya orang ujian kan salah pilih. ya. Kalau salah pilih kan nanti nggak lulus. Nah, jadi ini bukan multiple choice ya, dipilih benar-benar jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kan sudah ada kriteria-kriteria ataupun dasar-dasar dalam memilih. Mhm. Terutama untuk pemilu kita ini kan sudah ada istilahnya itu luber, Iya, langsung, umum, bebas dan rahasia. rahasia. Kemudian jurdil, Iya, jujur dan jujur dan adil. adil. Nah, sebenarnya tidak hanya bagi pemilih, juga bagi semua, termasuk penyelenggara pemilu, Betul. ya. Ini hajatan 5 tahun sekali Ya. yang memang harus kita kita seriuskan. Jangan dianggap tidak serius karena masalah kepemimpinan suatu negara, suatu bangsa itu menjadi hal yang sangat penting untuk keberlangsungan dari estafet pembangunan suatu negara. Nah, untuk Indonesia semenjak reformasi ini kan sudah berapa kali kita pemilu, ya. Kemudian kita sudah melaksanakan proses demokrasi yang sedemikian rupa. Pasca reformasi dan karena saya ikut andil juga di dalam bagian dari reformasi itu 97-98, saya merasakan sekali bagaimana pergerakan mahasiswa pada kala itu untuk mewujudkan bangsa Indonesia atau kepemimpinan yang tidak otoriter dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebagai penyelenggara negara dalam ini kemudian hasil dari undang-undang, hasil dari reformasi itu menghasilkan amandemen undang-undang, lahirlah Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada Bawaslu dan sebagainya yang secara kelembagaan itu bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau kita bicara pemilu yang berkualitas, tidak hanya pada pemilih, Ya. ya tapi juga kepada seluruhnya, baik itu penyelenggara, pemerintah, dan juga wasitnya kan jalankanlah sesuai dengan koridor peraturan yang sudah ditetapkan dan bekerja sesuai rupa. Nah, untuk para pemilih Ya. yang memang harus paham
Jangan sampai kita tidak paham. Bagaimana supaya paham itu? Dan kita harus membaca. Pertama membaca eh, calon-calon yang ada itu, baik itu presiden, kemudian kan tidak hanya pemilihan Ya, presiden kan, calon legislatif ada ya. legislatifnya mulai dari DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, kemudian DPD DPD. dan juga presiden. Iya. Nah, ada 5. Nah, kalau kita tidak paham, kan susah. Oleh karena itu, upaya kita harus memahami pada masyarakat bagaimana mereka. Dan ini tugas partai politik sebenarnya. Tugas partai politik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bagaimana mereka yang punya, ya apa namanya itu, konstituen mereka kan ada. Kader-kader mereka ada. Nah, partai politik itu kan bukan hanya bekerja 5 tahun sekali, mestinya mereka bekerjanya itu sepanjang tahun untuk mencerdaskan tentang politik masyarakat kita dan sebagainya. Nah, kampus dalam hal ini kan tidak bisa setiap hari setiap tahun karena kampus itu tugas pokoknya adalah bagaimana menyelenggarakan Catudharma kalau di kampus Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat terutama pemilih-pemilih itu baca, baca. Kalau di Muhammadiyah itu ada istilah tarjih. Tarjih itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan itu berdasarkan kaidah-kaidah. Pertama dikumpulkan, kemudian dibandingkan. Dibandingkan itu kalau dalam sekarang di SWOT, dianalisis SWOT. Bagaimana tipe orang ini, kemudian bagaimana rekam jejaknya dan sebagainya, kemudian bagaimana akhlaknya. Nah, pemimpin itu kan kalau kita sebagai umat Islam harus sesuai dengan kaidah dan norma-norma agama. Ya, Rasulullah kan sudah menegaskan bagaimana kriteria seorang pemimpin. Harus sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, ya, saya pikir itu yang harus diberikan pemahaman dulu kepada generasi muda kita. Jangan hanya ikut-ikutan secara emosional, tetapi pada akhirnya kita tidak paham apa yang kita pilih. Dan saya terus terang saja terus-menerus untuk menyampaikan ini jangan sampai kita nantinya itu salah di dalam mengambil keputusan, akhirnya kita menyesal ya. Kalau sudah menyesal kan repot kan seperti itu. Memang kadang-kadang menyesal itu selalu di belakang, nggak ada nyesal di depan. Kecuali orang yang berjalan di depan masuk bandar duluan. Nah, itu nyesal saya di depan. Gitu ya. Jadi kalau saya ambil apa ya, tarik benang merahnya bahwa tidak hanya seorang pemilih Ya, harus cerdas, tapi juga penyelenggara pemilu ya. dan satu lagi peserta pemilu. Iya, iya, iya. 3 Ya. faktor ini yang harus kita perhatikan, Betul, betul. penyelenggaranya, pesertanya, dan juga pemilihnya kan seperti itu. Nah, Kira-kira Pak Rektor, apakah pemimpin yang cerdas ini atau tidak cerdas akan memberikan dampak yang sangat besar di masa yang akan datang untuk pasti, masa depan bangsa? pasti. Jangankan untuk memilih seorang presiden, untuk memilih ketua kelas saja harus cari yang memiliki kecerdasan. Meskipun cerdas itu dalam ukurannya itu paling terakhir. Mhm. Yang penting kan Yang pertama, ya kejujuran. kejujuran. Pemimpin itu syarat utamanya harus sidik, jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, itu akan menghasilkan ketidakamanah. Mhm. Pemimpin yang sering berdusta, Ya. itu dia akan tidak amanah. Kalau dia tidak amanah, dia tidak akan mampu menyampaikan apa yang menjadi tugas pokoknya, kan seperti itu. Jadi sangat pas gitu tuh. Jadi, coba kita ada sidik, jujur. Kemudian orang yang jujur itu pasti amanah. Amanah. Dia nggak tidak berani berbohong. Ya dititip 1 atau 3, dia sampaikan, apa sampaikan. Kemudian dia mampu tablik. Tablik itu mampu untuk berkomunikasi, mampu menjelaskan. Dalam teori manajemen sekarang ini artinya apa? Tablik itu ya, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, pemimpin itu harus pandai berkomunikasi. Perang itu terjadi kan karena banyak miskomunikasi. Betul. Ya, gitu. Nah, sekarang ini kan maka diplomasi itu menjadi penting.
Kalau bisa kan tidak terjadi perang, kalau kita bisa memenangkan diplomasi dalam kancah-kancah internasional. Nah, bayangkan kalau seorang pemimpin tidak mampu berkata-kata, tidak mampu menyampaikan gagasan yang besar, cita-citanya. Lalu itu apa? Hmm. Sedikit-sedikit nyuruh juru bicara, sedikit nyuruh juru bicara. Lah gagasan dia Iya. apa? Nah, itu pentingnya. Nah, pada akhirnya orang yang mampu untuk menyampaikan itu kan berarti dia memiliki kecerdasan. Mhm. Nah, kecerdasan ini kan tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan Emosional. emosional, ya, kecerdasan Mhm. spiritual. Nah, ini yang keren gitu loh, ya. Kita merindukan sosok pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang memiliki keintegritas, ya, dan kemudian juga kapabilitasnya dan juga kecerdasannya, intelektualitas. Cuman sekarang ini banyak orang itu mencari pemimpin karena isi tas. Ini itu kan. Ini gawat itu. Iya, ada orang yang sudah punya integritas, intelektualitas, popularitas, kapabilitas, tapi karena nggak punya isi tas, nggak dipilih Nggak orang. dipilih. Ini rusaknya. Maka kalau kita memilih orang itu karena isi tas, itu kan sedih sekali kita. Mhm. Nah, ini yang harus kita jaga sedemikian rupa. Nah, kita harus perang hal-hal yang seperti itu. Pilihlah bukan karena isi tas, tapi bila karena memang punya kapasitas, punya kualitas, dan berintegritas. Ya Mhm. walaupun popularitas juga penting kan, Iya. tapi yang paling penting kan integritas gabungan semuanya itu, cerdas. Karena di situ, karena penting. Kenapa saya katakan penting itu begini? Mungkin Mbak Meta pernah tahu cerita ketika Rasulullah wafat ya. Ketika Rasulullah wafat itu kan proses pemakaman Rasulullah itu sempat tertunda. Dan semua sahabat itu berkumpul, musyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah sebagai pemimpin itu. Ali bin Abu Thalib yang menunggu ya jenazah Rasulullah itu. Nah, saking pentingnya masalah kepemimpinan ini. Oleh karena itu, jangan dianggap remeh karena ini akan mempertaruhkan masa depan bangsa kita. Mempertaruhkan apa nama itu kesejahteraan rakyat kita karena kemerdekaan itu kan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu menegakkan keadilan dan sebagainya. Saya pikir begitu. Baik, Pak Kok ini Rektor. kok sampai serius banget sih kita ngobrolnya? Oh, biasa-biasa aja deh. Soalnya ini memang harus serius, Pak. Gitu ya? Oke. Menyangkut kehidupan Iya, bangsa. karena pimpinannya serius-serius banget ya. Saya minum boleh ya? Boleh. Ini Silakan minum, Pak. ada iklannya mau lewat. Oke, Hmm. sambil Bapak minum, saya pengen mencoba, apa ya, saya membaca data mengingat bahwa dari populasi penduduk kita yang hampir 280 juta, Pak, ya. Ya, ya. Jadi sekian jumlah 204 juta itu adalah masuk dalam, DPT, daftar, pemilih tetap. Iya, iya, betul, Itu betul. besar sekali, Besar sekali. jumlahnya. Itu akan menentukan nasib bangsa yang masa akan datang. Mhm. Tetapi ada banyak pemilih yang terkadang masa bodoh. Pada akhirnya mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Ya, Pak Rektor seperti apa? masa bodoh itu kan tidak bagus. Masa bodoh sih? Harusnya kan masa cerdas harusnya kan ya? Jangan masa bodoh, harus masa pinter dong, kan gitu. Sudah sekolah kok masih bodoh. Nah, jadi orang-orang yang apatis Iya betul, seperti apatis. itu ya, itu tidak bagus untuk kehidupan kemasyarakatan kita. Sebab begini, dalam dalil agama itu kan sudah jelas, ya, kalau kita melihat kemungkaran itu, rubahlah dengan tangan kita. Mhm, Kalau nggak mampu, ya rubahlah dengan lisan. Kalau nggak mampu, diam, dan itulah semalamannya iman. mhm, Nah, jadi kalau kita masa bodoh atau apatis itu kan berarti kita bukan termasuk masyarakat yang apa namanya itu masyarakat Indonesia yang peduli. Mereka berarti tidak bagian dari masyarakat yang cinta NKRI. mhm. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Ada memang sekelompok Iya, orang yang seperti itu. Kadang-kadang gemes kita. Mengkritik pemerintah sering, tapi ikut andil di dalam proses tidak ini ya ikut. tidak. Itu kan keliru. Jangan hanya ingin hasilnya saja, tapi tidak berproses. Kok tidak boleh seperti itu. Mhm, Kita harus ikut andil. Karena begini, tadi kita sudah katakan bahwa itu menentukan masa depan bangsa. Nah, kalau kita tidak ikut, bagaimana?
kita akan andil. Nah, ketika buruk, kita marah-marah. Lah, lu kemana? Karena dia kan akan minta persaksian di akhirat nanti seperti itu. Kita akan minta pertanggungjawaban. Karena setiap kamu adalah pemimpin, Iya. kulukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin akan minta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan itu. Jadi, jika ada teman-teman yang masuk bodoh itu ya kita sadarkan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu benar. Itu yang sering saya sampaikan itu. Karena kejahatan itu banyak bertambah itu bukan karena banyaknya penjahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Dan terorganisir pula Iya, ya. ya benar itu kata Imam Ali kan begitu. Mhm. Al-haqqa bila nizam, ya'riful batil bin nizam. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Terorganisir. Jadi itu pentingnya itu. Jadi kita jangan pernah pernah bosan. Termasuk kegiatan ini, podcast ini kan juga dalam rangka dakwah, menyebarkan, menyampaikan. Kita tidak tahu, siapa tahu nanti ada orang yang tergugah Iya. karena mendengar podcast kita ini. Harapan saya seperti itu. Jadi begini, Mbak Meta, Ya. kamu pernah mendengar nggak Helen Keller? Ya, Helen Keller itu Mhm. orang yang buta. Oh ya. Ya, yang mendapat hadiah Nobel kemudian itu kan. Dia pernah berkata, setiap keindahan pasti ada orang yang mau menikmatinya. Mhm. Ya, setiap kebenaran pasti ada orang mau menerimanya. Setiap kasih sayang, cinta pasti ada orang yang mau mendambakannya, merasakannya. Maka jangan pernah berhenti untuk menyampaikan nilai-nilai itu semuanya. Meskipun orang kadang-kadang membuli kita, mengejek kita, ya terserahlah, enggak apa-apa. Ya, saya nggak pernah bosan sampai saya mati. Iya. Saya sampaikan. Nah, jadi masuk sebagai rektor, sebagai dosen di kampus ini ya kita terus menyampaikan. Nah, saya apresiasilah perpustakaan yang sudah mencoba mindsetnya, merubah mampu untuk merubah kapasitasnya. Sudah lama saya menginginkan, silakanlah, siapa saja boleh. Ada yang ini dihumas, ini dihumas, ya sudahlah, siapa jalan-jalanlah. Yang penting itu tersampaikan. Iya, Jangan harus. sampai ada fasilitas tidak termanfaatkan. Rugi kan kita. Iya, kita harus berkreasi dong, Pak, ya? Iya dong, wajib seperti itu ya. Mhm. Biar besarkan kapasitas sehingga kita tuh mampu memberikan kemanfaatan yang lebih Mhm. besar lagi kepada orang banyak. Oke. Kan maksud masalah pemilu kita ini. Nah, kalau bicara tentang pemilu nih, boleh saya sentil, Pak, mungkin, untuk pemilu ini, menurut seorang rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Iya, gitu, persoalan apa yang sangat krusial untuk kita sampaikan bahwa ketika saya, memperhatikan kemarin dan kita pada hari Jumat ya, Pak, ya, iya, itu menyatakan sikap, iya, deklarasi iya, kebangsaan, iya, iya, dan rektor-rektor, se-Indonesia iya, itu iya, banyak iya, yang turun gunung. betul. Apa yang harus, kita sikapi ini seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi begini, kampus itu kan dalam filosofi sejarah peradaban Islam itu ada kisah Gua Hiro, Mhm, ya. Di mana Rasulullah SAW itu ketika dalam kondisi yang begitu berat melihat kejahilian yang ada di masyarakat Mekah saat itu, dia uzlah masuk ke dalam gua. mhm. Di situ dia kemudian bertafakur, bertazakur, bertadabur. Di situ kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu ilham berupa wahyu, akhirnya lahirlah gerakan pencerahan, gerakan, kemajuan berupa yang dengan dinul Islam itu. Nah, kampus itu kata dosen saya dulu, seorang filosof dari Gajah Mada itu, Profesor Damarjati Sutradjar sering mengatakan bahwa kampus itu adalah seperti gua Hiro. Mmm, Jadi tempat kita untuk bertafakur, bertazakur, dan bertadabur gitu. Mengapa? Karena kampus itu dianggapkan memiliki keistimewaan, memiliki nilai-nilai. Kampus itu menyuarakan kebenaran. Kampus itu menyuarakan moralitas, etika, estetika, tidak hanya sekedar logika. Nah, kalau kemudian masyarakat kita itu ada yang keliru, ya,
penyelenggara republik ini ada yang keliru, tugas dan tanggung jawab cerdik pandai, ilmuwan, profesor, dan semuanya yang ada di kampus untuk mengingatkan. Nah, kita mendeklarasikan kemarin dan kemudian sekarang banyak sekali kampus-kampus itu dalam rangka mengingatkan. Kita tidak memihak kepada salah satu paslon. Kita mengingatkan penyelenggara negara ini mengedepankan etika di dalam bernegara, termasuk di dalam pemilihan umum ini. Kalaulah kemudian etika itu terabaikan, kita nggak bisa. Ini apalagi kan sudah tercoreng bagaimana ya etika di dalam pencalonan kemarin itu ada suatu hal yang terlukai. Nah, baru satu ini sejarah di dalam peradaban Indonesia, ya, adanya ternodai, terlukai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan melanggar etika dan juga Ketua KPU pun hari ini diputuskan, ya, oleh kode etik ya, apa itu PP, apa tuh istilahnya itu kalau dia itu yang untuk mengingatkan KPU kalau ada yang salah. Nah, itu diputuskan KPU dalam ini ketua KPU itu dikatakan melanggar etika berat karena dia meloloskan cawapres ya salah satu cawapres itu tanpa merubah surat KPU peraturan KPU. Seharusnya setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi jangan langsung diterima. Dasar dia menerima pendaftaran apa? Karena kan peraturan KPU-nya belum dirubah. Nah, itu melanggar. Dengan demikian 2 kali melanggar kan. Ya. Itu baru informasi. Iya, barusan tadi. Barusan. Betul. Maka tuh harus update status terus kan gitu Iya, kan. betul. Dan itulah rekokannya gitu ya. Luar biasa. Baik kau sedikit. Betul. Ini 2 kali. Mahkamah Konstitusinya kemudian kena, ya, gitu ya. Kemudian juga KPU-nya kena. Artinya kan ada pelanggaran etika. Logikanya, kalau sampai kita tuh melanggar etika, sebenarnya batal dong. Hasilnya dong. Kan seperti itu. Nah, logika saya tuh tidak masuk begini. Ada pakar hukum mengatakan, ya, memang di dalam peraturannya itu hakim itu tidak boleh menyidangkan sesuatu perkara yang ada berhubungan keluarga. Oke, itu kan larangan. Tetapi ada lagi katanya, kita harus menerima apapun keputusan dari mahkamah. Loh, bagaimana sesuatu yang dilanggar tetapi diterima? Gis, logikanya gini. Mohon maaf, orang Islam mengatakan babi itu haram. Oke? Satu standar, babi itu haram. Kemudian entah bagaimana, ada suatu pabrik, misalnya bla 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 memproduksi makanan yang dibuat dari babi, bla bla bla, lalu kemudian langsung kita terima. Ya nggak bisa. Nggak bisa dong, karena itu sama dengannya kita sedekah, membantu apa saja dari duit hasil korupsi. Itu sangat bertentangan. Kan itu secara logika itu salah, kemudian juga secara etika jauh lebih salah. Nah, gitu. Itu melanggar norma. Nah, jadi maksud saya, kenapa kemarin itu kampus kita mendahului ya? Karena saya tidak ingin kehilangan momentum. Mengapa maksud saya itu? Unmu Babel ini harus memberikan pencerahan. Pak Rektor, berarti kita bukan ikut-ikutan atau latihan? Oh enggak, justru kita kan yang ketiga. Dari Indonesia sebenarnya. Sebetulnya. Iya dong, hanya dari ditaruh susun mungkin karena kita belum dianggap kampus yang belum dikenal kan ya. Sepertinya mereka belum mengenal kita. Iya, jujur aja. Kita itu yang ketiga setelah Gajah Mada, UI kita. Betul itu. Nah, habis mari berikutnya seperti itu. UMY juga hari ini. UMY kemarin Sabtu. Ya, UAD hari ini. Nah, artinya apa? Kita mendahului. Bukan berarti kita enggak, karena ini penting. Kapan lagi sebuah kampus yang merupakan penjaga marwah, penjaga norma tidak bersuara? Ada bedanya dengan ketika pada masa Bapak masih mahasiswa dengan saat ini yang terjadi? Kalau dulu itu kan masalah nepotisme. KKN, kolusi,
korupsi, nepotisme. Sekarang ini kan segala-galanya di depan mata. Tidak hanya itu, melanggar etika. Dulu kan etika yang dilanggar itu hanya belum belum pernah ada etika Belum hukum itu. belum pernah, baru kali ini. Baru kali ini seperti ini. Dan Dulu itu kan karena dianggap kediktatoran seorang Soeharto. iya, betul. Ya, karena 30 tahun dia berkuasa. Mhm. Dan kemudian juga dulu kan hanya 3 partai politik. Iya. Ya, dan itu rekayasa aja pemilu itu. Soal itu aja, itu aja. Kadang-kadang mohon maaf sudah tahu hasilnya walaupun belum dicoblos. Ya kan? Nah, sekarang juga kan ada upaya penggiringan seperti itu. Mhm. Dulu lembaga-lembaga survei memang belum begitu banyak. Nah, sekarang ini ada upaya penggiringan opini masyarakat kita seakan-akan satu putaran. Padahal kok maksa seperti Iya itu sih? iya iya. Nah, apalagi kita lihat sudah terang benderangnya keberpihakan Mhm. istana kepada salah satu paslon. Ini kan mengajarkan kita tidak untuk apa ya istilahnya itu tidak lagi berkeadilan. Pak Ya, Pak Rektor, ketika ini, para profesor, para rektor turun gunung, ya. lalu kemana mahasiswa yang Nah biasanya itu berdemo? pertanyaan besar saya. Saya juga ngomong kemana mahasiswa kita ini? Sampai guru besarnya apa yang turun seperti itu. Sudah semacam dulu zaman saya itu ada NKKBKK. Ya, ada pemaksaan dari Kementerian Pendidikan untuk bahwa kampus itu tidak boleh berpolitik praktis, Mhm. mahasiswanya itu harus norma kehidupan kampus ya istilah NKK itu, BKK itu kemudian mereka hanya ada satu lembaga kampus yang itu disetir tipe ini. Nah, untungnya kalau di tempat kami dulu kan di kampus saya dulu ya di Yogyakarta itu di yang kemarin yang mengawali segala itu kan ya Mhm kampus mhm. UI itu kampus tercinta saya itu seperti itu alma mater. Iya. Nah di situ tidak kita bergerak mahasiswa bergerak. Nah sekarang ini ada semacam mungkin karena sistem pendidikan kita yang sekarang ini memaksa mahasiswa itu untuk mindsetnya kerja 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 ya seperti itu ya pada akhirnya yang sekarang inilah ada kemandulan dalam gerakan kemahasiswaan kita. Dimandulkan atau memang mandul ya saya tidak tahu kan. Terlebih Tapi juga saya lihat kalau ada aksi-aksi ya itu kan banyak itu ketua-ketua BEM itu yang kemudian diintervensi, di iya iya. apa, segala macam, Mhm. diintimidasi, kayak di UI, di IPB, kemudian juga di UGM sendiri. Nah, ini kan sedih kita melihatnya. Jadi takut untuk bersuara mungkin seperti itu? Ya itu, maka sebenarnya mahasiswa jangan takut. Apalagi mahasiswa kita ini kadang-kadang ini, maka saya tuh memberikan kebebasan kepada mahasiswa di kampus ini. Mhm. Ayolah kalian. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa kita itu, Jika saya akan lebih senang kalau kalian ditangkap polisi, di penjara itu karena kalian membela kebenaran. mengatakan Tapi kebenaran. kalau kalian tangkap karena kalian tidak punya SIM, melanggar aturan lalu lintas, itu saya nggak kasih nilai lulus kalian itu. Tapi kalau kalian ditangkap karena berdemonstrasi, kemudian membela, kemudian itu, tangkap, saya akan acung jempol, saya kasih nilai A kalian. Kan seperti Men-support itu. ya, Pak, ya? Sangat, Sangat men-support. saya merindukan itu, Merindukan merindukan seperti itu. masa-masa Bapak masih menjadi mahasiswa ya? Iya sebenarnya kan di zaman dulu juga kan zaman, tahun 66 juga ada kita ketahui seperti peristiwa malaria, Iya. Hariman Siregar, kemudian juga, ada Arif Rahman Hakim, Mhm ya yang mahasiswa kedokteran UI yang tewas ketika peristiwa, Orde Lama ke Orde Baru itu, mhm. banyak sekali. Nah mahasiswa itu kan ujung tombak, Iya. idealisme, saya sering katakan, idealisme itu kan kekayaan yang terakhir yang dimiliki oleh pemuda, ini mahasiswa itu kan kata Tan Malaka. Mmm. Nah, maksud saya, harapan saya tampil. Jadi mahasiswa itu jangan hanya mikir kerja kerja kerja. Kalau kerja sekedar kerja, ya kerbau di sawah juga kerja. Bisa Kan kerja. kata Buya Hamka kan Iya, begitu kan ya. betul. Betul, Pak Rektor. Iya. Ini saya, apa ya, surprise, Pak, ternyata, Rektor Unmul men-support penuh ya mahasiswa untuk menyuarakan, Tidak hanya mahasiswa, aspirasi. dosen aja saya support. Boleh Ya cuman kemarin banyak, dosen yang tidak berani, ya suruh melempem kali, Pak, di belakang rektor aja baris saja takut gitu kan ya. Gimana kata saya, menutup tapi mukanya, masih Pak. ada kan seperti itu. Baik baik. Pak Rektor,
adakah pembelajaran terbesar ketika dulu, boleh ya saya sedikit mungkin pernah menjadi peserta pemilu, pembelajaran terbesar apa yang bisa didapatkan pada saat itu, Hmm. yang ingin, diketahui oleh masyarakat bahwa ternyata ketika kita menjadi seorang peserta pemilu Oh, peserta pemilu ya. betul, tantangannya Iya, ini. iya, iya. Ini Mungkin ada yang bisa dibagikan, sharing pengalaman. luka-luka lama ini. Jatuh lagi mungkin Jadi sedikit. begini, saya itu 4 kali ya mencoba, 4 kali, 4 Pak? kali. Bukan yang sedikit ya, Pak, ya? 4 ya? 4 kali saja itu. Pertama tahun 2004, 5 kali, Deng. Pertama kali tahun 99, 99? saya caleg di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Jogja, salah satu partai di situ yang saya partai yang baru, saya caleg, Mhm. ya ya begini rupanya kan gitu kan. Iya. Kemudian tahun 2004, saya nyalon DPD. Dan saya sudah masuk 4 besar. Mhm. Nah, ternyata disitulah kadang-kadang susah untuk mencari kejujuran itu. Iya. Ya, maka banyak orang karena bayangkan suara saya itu hilang 1000 hari ketiga di Bangka itu. Saya sudah mimpin. Saya sudah coba ada running tag di televisi itu. Ya, nomor 4, urutan keempat, nomor sama Pak Usman Johan, kedua Rusdi Rahman, ketiganya itu Ibu Jamilah, keempat saya. Tiba-tiba besoknya? Besoknya jadi nomor 6, hilang 1000. Jadi di KPU Bangka itu, ini saya katakan, ada kan dipampang 3 hari itu urutan ya, jumlah suaranya. Hari keempatnya dihilangkan, nggak ada lagi, dicabut. Ada pertanyaan Saya mungkin dari datangin, kawan-kawan demo akhirnya dia nggak bisa jawab. Saya dapat jawabannya setelah 3 tahun kemudian. kira-kira yang akhirnya pembelajarannya bahwa kita mungkin Ini harus mau tahu banget apa yang mau tahu aja? banget, Pak. Jadi untuk mungkin teman-teman kita yang lain saat Jadi ini sedang begini, mencoba politik ini, itu Pak. ternyata Iya. bisa diotak-atik, Oh, iya. bisa diotak-atik. Siapa yang berkuasa? Asalkan berkuasa. Asalkan dan saya tahu, ya cukup saya saja yang tahu ya, Iya. karena nanti itu karena ini menyebut nama orang. Mhm. Ya, nama orang saya tetap harus menjaga nama orang, apalagi orang yang sudah meninggal, harus saya jaga. Ya, saya pikir. Nah, tahun 2009 saya coba lagi. Saya tidak ada niat. Mhm. Tahu nama saya ada, karena itu ada salah seorang warek kalian yang hebat itulah yang mencari KTP buat saya 2000 orang ini kumpulnya bla bla bla. Rasanya. Dan saya itu karena saya tidak begitu semangat ya karena saya sudah jadi dosen, saya sudah mendiri di kampus negeri saat itu di UBB. Kemudian itu tantangan juga, ada yang nggak suka bla bla, ada yang untung Pak Rektornya saat itu support saya, udah kamu cuti aja, bilang jadi ya cuti bla bla. Nah, karena politik itu kita Mhm. tidak tahu kawan atau lawan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Kan katanya tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Ya, yang ada kepentingan Kepentingan abadi. abadi. Ya benar itu. Itu benar. Benar. Dan Hari sudah ini Bapak rasakan ya? sangat. Jadi saya bicara ini Iya. karena saya sudah merasakan dan mengalami. Iya, berdasar pengalaman Bapak. Betul. Nah, itu yang legislatif ya. Legislatif itu dari 2000 tahun 99, tahun 2004, 2009. Kemudian 2018 saya macam-macam oke lah kata saya. Bismillah. Ya, tapi saya punya perencanaan lain sebenarnya sih. Jalannya saya kan harus mundur dari kampus. Mhm. Saya mengambil keputusan, bismillah kata saya, dan saya dicalonkan sih karena menyamai. Saya sebenarnya tidak mau kan. Nah, tapi sudahlah. Ya, ikutlah dalam rangka sebenarnya Tridharma Perguruan Tinggi. Mhm. Ya, saya sebagai mubalik, saya harus tahu. Saya sebagai seorang dosen, saya harus tahu ini adalah pengabdian. Iya, untuk Pengabdian pengabdian. Tridharma. Iya. Nah, seperti itu dan saya jadi calon wakil bupati, bush politik itu begini ya. Nah, itu yang saya Dan maksud. pengkhianatan itu suatu keniscayaan. Mhm. Ya, jadi hari ini kita berkawan, besok kita itu Betul. biasa. Besok paginya salaman lagi gitu Iya. kan ya. Jadi harus kuat. Jadi kalau tidak kuat itu, maka saya ini
Pak Ustadz kayaknya sepertinya memang nggak cocok di politik praktis ini. Kenapa? Anda terlalu jujur. Loh maksudnya orang tua itu tidak jujur? Bukan Pak, gitu Ustaz. Artinya itu ada kalanya orang itu kan mampu untuk menyembunyikan perasaannya itu kan. Harus punya topeng yang lain Iya, mungkin ya? saya tidak bisa. Kalau Terlalu polos mungkin. nah, akhirnya 2019 terakhirlah kemudian saya coba untuk ke legislatif di tingkat, eee provinsi, ya ranking 2 sih. Ya kan, tapi karena tadi itu kan Mmm, lagi-lagi kan iya, semuanya harus pakai tidak ada makan siang gratis itu tadi kan betul. gitu. Nah, gitu lah. Maka saya sekarang ini menikmati, tapi saya tidak stres kan, Iya betul. biasa aja, Santai ada aja. sampai ngirit-ngirit kaleng gitu kan ya. Jangan Pak, Seperti jangan itu. sampai. Enggak Jadi lah, artinya memang pembelajaran itu, apa ya, berharga banget ya bagi sangat. seorang Nah, sekarang jadi Fadila modal Sabri. bagi saya. Iya, Maka saya tahu, oh begini, oh begini. mhm, Alhamdulillah itu menjadi bekal saya iya untuk memimpin iya, kampus mhm ini, mengarahkan, jadi jangan khawatirlah kawan-kawan di Unmu Babel, mhm, rektor kalian ini tidak akan pernah menjerumuskan kalian. Rektor kalian ini insya Allah menjaga, iya, menjaga marwah menjaga kampus, marwah. menjaga juga marwah semuanya, Mhm, agar kita itu pada koridor, tapi kita bukan menjadi penjilat, iya, kita bukan jadi orang yang nunduk-nunduk ketika iya, berjalan, kita tetap betul, berjalan. mhm, Itu prinsip saya. itu prinsip. Prinsip saya. Kita lebih baik makan seadanya, tapi kita merdeka, daripada kita segala-galanya punya, tapi kita terjajah. Iya, Nah, luar luar biasa kan? biasa Pak, itu Iya, poinnya. karena biasa di luar. Biasa ke sana Ah, kemari ya. Baik Pak Rektor, ini menarik bagi saya pengalaman seorang, Fadila Sabri dengan seabrek, apa ya, kegiatan yang sebelumnya politik gagal, tetapi ternyata itu bukan gagal, Mbak. gagal dalam artian, mungkin belum belum, Sebenarnya berhasil, saya berhasil menempa saya. iya Jadi sudut pandang gitu, iya maka itu betul penting ya. betul, Jadi kita itu mengatakan dalam motivasi gitu, jangan pernah memandang sesuatu yang kita belum berhasil itu dikatakan gagal. mhm, Itu cara Allah melatih iya. kita bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang lebih besar. Coba, ketika saya gagal di DPD, saya mendirikan UBB Nah, bersama kawan-kawan, ya seperti itu kan. Nah, ketika saya gagal kemudiannya itu mencalonkan lagi, saya kemudian mendirikan STKIP. Jadi banyak cara itu. Saya punya prinsip begini, setiap yang dianggap belum berhasil itu, mhm, energinya itu dibalik menjadi iya energi positif. iya, Sama ketika ada orang menjelek-jelekan saya gini, awal itu sakit. Sakit dong, sakitnya tuh di sini. Gitu kan gitu kan. kayak Nah, tapi album. bagaimana kita? Ya samalah ketika saya melihat dosen-dosen Unmu, teknik-teknik Unmu yang tidak tidak mau mengikuti pola apa, kadang-kadang sedih. Saya tuh sedihnya itu bukan sayanya, saya tuh sedih kepada merekanya. Kapan mereka nih menjadi orang besar? Kapan mereka nih mau jadi orang hebat ya? Kalau tetap stuck ya. Kalau stagnan, diajak begini tidak mau berubah, gini berubah. Coba mohon maaf belajar kepada oke rektor kalian yang satu itu. Ya, bisa sebut namanya. Ya. Semua pasti tahu pergerakannya ya. Bagaimana loyalitasnya, kepedihannya. Jadi jalan kesuksesan itu dia tidaklah mulus, dia mendaki, terjal, dan kadang-kadang dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, harapannya dihantam, dipupuskan, tapi mereka tidak pernah berhenti. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Mhm, Justru pelaut yang handal itu lahir dari gelombang yang besar, bukan gelombang yang mhm, makanya saya minta kepada semua dosen dan tendik kita, berbeda pendapat silakan saja. iya, Berbeda pilihan itu biasa betul. saja. Tapi jangan membuat kalian itu kemudian mencibir, kemudian juga bahkan tidak mendukung program-program kampus dan sebagainya. Jangan hanya sekedar kita ini hadir di kampus ini saja, pergi pagi pulang sore, tapi tidak memberikan sesuatu yang lebih besar. Ya, seperti contoh hari ini, podcast ini. Ini kan kecil, tapi berdampak besar. Semua efek, ya.
Ada yang kecil tapi berdampak yang besar. Besar. Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana kita akan mendapatkan sesuatu. Jadi sekali lagi kepada semuanya, politik itu seni. Mhm. Seni mempengaruhi, seni mendapatkan kekuasaan, seni mendapatkan kewenangan. Nah, kalau bahasanya Pak Anies itu kan seni mendapatkan kewenangan. Kalau Pak Prabowo kan seni mendapatkan kekuasaan. Ya, beda kan antara kekuasaan dan kewenangan. Ya, maka itu kekuasaan itu ya orang ingin berkuasa, tapi tidak tidak selamanya kita bisa berkuasa. Tapi kalau kewenangan itu kan kesannya itu kan tidak sarkasme. Ya, siapa yang berkuasa? Gitu enggak, siapa yang Iya. kewenangan. Nah, kewenangan itulah sebenarnya itulah politik, seni mendapatkan kewenangan untuk mendistribusikan keadilan. Ini malah kok timbul kata-kata baru nih ada di sini. Iya ya, Mendistribusikan catat nih itu keadilan. tuh kan saya lupa nanti kan ya. Ada di itu. Nah, jadi apa maksud saya itu? Disitulah seninya sama dengan kepemimpinan. Pemimpin itu seni mempengaruhi. Ya. Ya, seni mempengaruhi. Kalau mengajar itu guru itu seni mendidik, seni mengajak, seni untuk membuat orang itu supaya mau belajar seni. Maka itu mengajar itu ada guru, dosen itu seniman. Tanpa Ya, seni mungkin tidak indah ya. iyalah. Innallaha jamil yuhibbul jamal kan Iya. seperti itu kan dalil. Kita sudah ada di menit-menit terakhir, Pak, di podcast Solasi. Ya kembali lagi ke tema kita mengenai pemilih yang cerdas untuk pemilu yang adil, jujur, dan tentunya harus harmonis, Pak. Closing statement dari seorang rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung untuk dosen tendik dan juga masyarakat pada umumnya seperti apa? Ya, seperti yang kita bacakan dalam deklarasi kebangsaan kemarin itu. Mhm, Gunakan hak pilih kita, iya. jangan tidak memilih. Mhm. Gunakan hak pilih kita dengan penuh kesadaran, Kesadaran. ya, penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab bahwa kita itu ibadah dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pilihlah wakil kita itu. Mhm. Pilihlah pemimpin kita itu yang berkesesuaian dengan nilai-nilai keadaban, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, yaitu sidik, amanah, tablik, fatona. Kalau kita mendapatkan pemimpin seperti itu, wakil seperti itu, insya Allah korupsi itu akan dengan sendirinya hilang. Ya, karena dia tidak berani untuk mengambil yang bukan haknya. Saya yakin dan kepada seluruh dosen dan tendik yang ada di kampus ini, jangan pernah takut dan khawatir berbeda pendapat pilihannya dengan Pak Rektor. Tapi kalian pertanggungjawabkan saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala pilihan itu. Karena kata kiai dari Gontor itu, Pak Sahal ya, Hasan Sahal ya, Pak Mhm. Hasan itu, dia mengatakan begini, kiai, memilih yang benar belum tentu menang, Mhm. atau memilih yang menang belum tentu benar. Benar. Ya, tapi kata dia, pilihlah yang benar walaupun belum tentu menang. Kenapa? Karena hisab dalam memilih pemimpin itu sangat berat di dunia dan di akhirat. Kalau kita memilih yang benar walaupun belum tentu menang, insya Allah kita akan terjaga. Ya, jadi sekali lagi kebenaran itu bukan soal banyak atau sedikit. Kebenaran itu bukan soal menang atau Atau kalah, tapi kebenaran itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Di mana posisi kita? Ingin jadi burung pipit atau Iya. cicitnya Nabi Ibrahim pada Mhm. saat itu? Mhm. Lebih baik kita menjadi burung pipit yang dengan paruhnya, meskipun dia tahu dia tidak akan bisa memadamkan api Nabi Ibrahim yang membakarnya itu, tapi posisi kita di mana? Iya. Jadi posisi itulah yang penting. Saya Nah yakin seperti itu nah, pesan moralnya. betul. Jadi posisi ini sangat penting buat kita semua untuk Ya, berada di sisi mana kita saat ini, iya, penentu bangsa Indonesia di masa yang akan datang. iya, Gunakan hak Anda, saudara-saudara semuanya, bagaimana nanti di tanggal 14 Februari 2024 kita akan berpesta demokrasi. iya, Tentu saja kita harus menggunakan seperti yang rektor kita katakan,
Pilihlah kriteria yang tadi Ya. disampaikan 4 hal, dan jangan lupa, jangan Anda, eee, ya nafikan bahwa kita harus menggunakan hak dengan benar. Oke, baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama inspirator kita kali ini, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Insinyur Fadilah Sabri, Sarjana Teknik Master of Engineering. Terima kasih Bapak atas inspirasinya di sore hari ini. Mestinya saya. Baik, terima kasih. Kembali kasih ya. Baik, sampai di sini dulu. Saya Meta Janiarti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi